Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pendekatan strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang diterapkan sebagai scaffolding pada ZPD, topik 5 pada mata kuliah perspektif sosiokultural dalam pendidikan. Adapun anggota kelompok 3 yaitu saya sendiri, Alnike Putri Arifin, yang kedua ada Bayu Aji Saifuddin, yang ketiga ada Istiqomah, yang keempat ada Sri Atika Sari, yang kelima ada Tri Yulianto. Silahkan berbagi pemikiran mengenai pandangan, mengenai pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang diterapkan sebagai scaffolding pada ZPD yang mempengaruhi proses pendidikan serta pembelajaran kepada rekan sekelompok. Kemudian diskusikan pertanyaan berikut ini. Nah, masing-masing pertanyaan itu ada 4 pertanyaan, yaitu A, B, C, D, di mana yang pertanyaan A adalah, apa pandangan masing-masing anggota kelompok tentang pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang diterapkan sebagai scaffolding pada ZPD yang mempengaruhi proses pendidikan serta pembelajaran. Scaffolding dilakukan guru untuk membantu peserta didik menuntaskan tugas atau konsep yang pada awalnya tidak mampu dia peroleh secara mandiri. Ketika peserta didik mampu melakukan tugas atau tanggung jawabnya, maka guru mulai membiarkan mereka untuk dapat menuntaskan secara mandiri. Salah satu strategi dalam scaffolding adalah pendekatan berbasis kolaborasi yang dilakukan oleh guru dengan peserta didik. Guru memberikan bimbingan dan dukungan yang tepat kepada peserta didik sesuai dengan kemampuan mereka, sementara peserta didik aktif terlibat dalam proses pembelajaran. Kolaborasi ini memungkinkan peserta didik untuk mengembangkan pemahaman mereka dengan lebih baik karena mereka mendapat dukungan langsung dan bimbingan saat mereka mengeksplorasi materi pembelajaran. Kolaborasi ini juga menciptakan kesempatan untuk mengungkapkan pemahaman kepada guru dan peserta didik. Peserta didik didukung untuk membuat koneksi dan mengembangkan pemahaman yang bisa dikomunikasikan, dan akhirnya guru bisa mengajak peserta didik membangkitkan percakapan tentang pemahaman konsep yang lebih luas. Pendapat yang kedua adalah, dalam pembelajaran, secara umum scaffolding dapat bermakna sebagai bantuan apapun yang disediakan guru dalam upaya mempercepat pemahaman belajar peserta didik di kelas. Bantuan atau dukungan yang disediakan guru tersebut merupakan batu loncatan menuju pemahaman peserta didik. Bantuan itu dapat diperoleh dari lingkungan atau orang lain. Kegiatannya dapat berupa dilakukan sebelum atau ketika pembelajaran. Scaffolding memegang peran penting dalam interaksi pembelajaran agar peserta didik dapat lebih mandiri dan dapat meningkatkan hasil belajarnya. Salah satu contoh yang dapat dilakukan oleh guru adalah penyediaan lingkungan. Maksudnya, sebelum berinteraksi dengan peserta didik, guru menyiapkan lingkungan belajar seperti alat pembelajaran, media komputer, puzzle, dan lain-lain. Guru dapat menata tempat duduk dan membuat kelompok kecil. Scaffolding dapat dilakukan sebagai tindakan untuk mendapatkan perhatian mendorong dan menyetujui kegiatan peserta didik. Melibatkan penggunaan strategi bertahap dalam pembelajaran. Guru memecah materi pembelajaran menjadi langkah-langkah yang lebih kecil dan lebih mudah dipahami oleh peserta didik. Misalnya, jika peserta didik sedang mempelajari suatu konsep matematika yang kompleks, guru mungkin memulai dengan memberikan contoh sederhana, lalu bertahap meningkat kompleksitasnya seiring dengan kemajuan pemahaman peserta didik. Strategi ini membantu peserta didik untuk membangun pengetahuan mereka secara bertahap sesuai dengan ZPD mereka. Metode pembelajaran demonstrasi juga dapat digunakan dalam scaffolding. Hal ini dapat dilakukan dengan guru akan mendemonstrasikan atau memberikan contoh terlebih dahulu, kemudian memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mencoba sendiri dengan bimbingan dan dukungan yang tepat. Ini memungkinkan peserta didik untuk belajar melalui pengalaman langsung
sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna. Untuk pertanyaan yang B adalah, apa pandangan masing-masing anggota kelompok tentang kesiapan mengajar dengan memperhatikan pendekatan, strategi, dan teknik pembelajaran yang diterapkan sebagai scaffolding pada ZPD pada peserta didik? Untuk pendapat yang pertama yaitu, menurut saya, pemahaman yang mendalam tentang ZPD peserta didik diperlukan karena ZPD digunakan untuk menentukan tingkat kesulitan yang tepat untuk peserta didik, serta menentukan jenis bantuan atau dukungan yang diperlukan agar mereka dapat belajar secara efektif. Sebelum mengajar dengan menggunakan pendekatan scaffolding, guru perlu memiliki pemahaman yang mendalam tentang ZPD masing-masing peserta didik di kelas. Guru harus mampu mengidentifikasi kompetensi peserta didik serta hambatan yang mungkin mereka hadapi dalam memahami materi saat pembelajaran. Dengan pemahaman yang baik tentang peserta didik, guru dapat merencanakan strategi pembelajaran yang sesuai untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan mereka. Salah satu strategi yang dapat dilakukan dengan pendekatan pembelajaran diferensiasi. Pada pendekatan diferensiasi, guru dapat mengakomodasi perbedaan dalam kebutuhan, minat, dan kemampuan peserta didik. Tentu, hal ini juga dapat digunakan untuk memberikan dukungan yang sesuai dengan ZPD masing-masing peserta didik. Guru dapat menyesuaikan materi, sumber daya, tugas, dan penilaian berdasarkan tingkat kesiapan dan minat peserta didik, sehingga guru memastikan bahwa setiap peserta didik mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan untuk mencapai potensi belajar mereka secara penuh. Saya siap untuk mengimplementasikan scaffolding dengan pendekatan tersebut di kelas nantinya. Scaffolding efektif juga bergantung pada hubungan yang positif antara guru dan peserta didik. Dengan memiliki hubungan yang positif dengan peserta didik, guru dapat lebih efektif dalam memberikan dukungan yang dibutuhkan untuk membantu mereka melewati ZPD mereka dan mencapai potensi belajar mereka secara penuh. Hal ini dapat dilakukan dengan strategi pembelajaran problem-based learning atau project-based learning. Pendekatan ini sesuai dengan scaffolding karena guru dapat memberikan dukungan dan bimbingan yang tepat saat siswa bekerja melalui masalah yang kompleks. Guru dapat memainkan peran sebagai fasilitator, memberikan arahan, sumber daya, dan pertanyaan yang dapat membantu peserta didik memecahkan masalah, serta memperluas pemahaman mereka. Pendekatan PBL atau PJBL melibatkan kolaborasi antar peserta didik dalam menyelesaikan masalah. Dalam konteks pembelajaran scaffolding, kolaborasi ini dapat menjadi sarana bagi peserta didik untuk saling mendukung dan belajar satu sama lain. Guru dapat mengatur diskusi kelompok di mana peserta didik dapat berbagi ide, memecahkan masalah bersama, dan memperluas pemahaman mereka melalui interaksi dengan teman sekelas. Melalui strategi ini, saya siap untuk mengimplementasikan pada pembelajaran scaffolding di kelas saya nantinya. Scaffolding membutuhkan fleksibilitas dalam mengajar. Guru harus siap untuk mengadaptasi pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran mereka sesuai dengan kebutuhan dan tingkat kesiapan peserta didik. Tentu hal ini dapat dilakukan dengan mengubah cara penyampaian materi atau menyesuaikan tingkat kesulitan tugas. Kesiapan mengajar juga berarti memiliki keterampilan dalam memantau kemajuan peserta didik secara terus-menerus dan menyesuaikan pengajaran mereka secara real-time sesuai dengan kebutuhan. Dalam hal ini, guru dapat menerapkan strategi pembelajaran melalui pendekatan TARL atau Teaching at the Right Level. Hal ini karena guru perlu memantau kemajuan peserta didik secara terus-menerus, baik secara formal maupun informal, untuk menilai pemahaman mereka, mengidentifikasi kesulitan, dan mengetahui apakah ada perubahan dalam kebutuhan belajar mereka. Berdasarkan pemantauan kemajuan peserta didik, guru dapat menyesuaikan pengajaran mereka secara real-time sesuai dengan kebutuhan. Jika peserta didik mengalami kesulitan dalam memahami materi tertentu, guru dapat memberikan penjelasan tambahan, menyediakan sumber atau preferensi lain, serta dapat memberikan bimbingan individual. Sebaliknya,
Jika peserta didik menunjukkan pemahaman yang mendalam, guru dapat menambahkan tantangan, tambahan, atau memberikan tugas yang lebih kompleks. Saya siap mengimplementasikan teaching at the right level menjadi salah satu strategi dalam pembelajaran scaffolding. Pertanyaan C. Apa persamaan dan perbedaan pandangan tentang pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang diterapkan sebagai scaffolding pada ZPD yang mempengaruhi proses pendidikan yang dimiliki? Fokus pada zona perkembangan proksimal atau ZPD, baik pendekatan, strategi, metode, maupun teknik pembelajaran yang diterapkan sebagai scaffolding, memiliki fokus yang kuat pada ZPD peserta didik. Mereka semua bertujuan untuk memberikan dukungan yang sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik, sehingga mereka dapat belajar dengan efektif dan mencapai potensi belajar mereka. Pembelajaran lebih bertahap dan terstruktur. Semua pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang terkait dengan scaffolding menekankan pentingnya pembelajaran yang bertahap dan terstruktur. Mereka memberikan bimbingan yang progresif kepada peserta didik, memecah materi pembelajaran menjadi bagian-bagian yang mudah dicerna, sehingga memfasilitasi pemahaman yang mendalam. Perbedaan. Berikut adalah perbedaan antara pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang diterapkan sebagai scaffolding pada ZPD. Yang pertama, pendekatan pembelajaran. Fokus utamanya adalah pada kerangka kerja konseptual atau filosofis yang mendasari cara guru memandang proses pembelajaran dan pembangunan pengetahuan peserta didik. Yang kedua, strategi pembelajaran. Dalam konteks scaffolding, strategi ini berfokus pada cara-cara untuk memberikan dukungan dan bimbingan yang tepat kepada peserta didik sesuai dengan ZPD mereka. Yang ketiga, metode dan teknik pembelajaran. Dalam konteks scaffolding, metode dan teknik ini berfokus pada cara-cara untuk memfasilitasi pemahaman peserta didik serta memberikan bantuan yang tepat kepada peserta didik seperti memberikan umpan balik, bertanya, atau memberikan contoh yang konkret. Untuk pertanyaan yang D, apa persamaan dan perbedaan pandangan tentang mengajar dengan memperhatikan pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang diterapkan sebagai scaffolding pada ZPD yang pada peserta didik yang diambil? Untuk persamaannya yaitu, yang pertama, pendidik yang memperhatikan tujuan akhir pembelajaran dapat membantu peserta didik untuk mencapai kemajuan dalam pembelajaran mereka. Yang kedua, sama-sama memperhatikan kemajuan peserta didik meskipun dalam tingkat yang berbeda karena memonitor dan mengevaluasi merupakan salah satu hal penting untuk memantau kemajuan peserta didik. Perbedaannya adalah yang pertama, tidak semua pendidik merancang pembelajaran sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik. Yang kedua, tidak semua pendidik terlibat dalam menciptakan lingkungan belajar yang mendukung dan merangsang perkembangan peserta didik. Tentu hal ini mengakibatkan peserta didik merasa tertinggal. Sekian presentasi dari kami, kelompok 3, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf, sampai jumpa di materi berikutnya.